Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati, NIM 2010101031. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas biokimia yang berjudul Enzim Gastritis Inhibitor PEG atau GIP. Langsung saja ke materinya. Apa itu enzim gastritis inhibitor PEG atau GIP? GIP adalah salah satu hormon dari kelompok intretin. GIP juga merupakan produk turunan dari protein dalam rantai sepanjang 153 asam amino yang terkodikasi pada gen GIP dan tersekresi ke dalam sirkulasi darah dalam bentuk aktifnya yang mempunyai rantai peptida sepanjang 42 asam amino. GIP disintesis oleh sel K yang terdapat pada usus 12 jari dan usus kosong. Sebelum kita masuk ke fungsi, kita mengenal dulu apa itu enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Jadi enzim itu biomolekul yang berupa protein, fungsinya sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Begitu. Lanjut kita ke gen. Apa sih itu gen? Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Lanjut. Kita ke usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubunginya ke usus kosong, jejunum, dalam panjang antara 25 sampai 38 cm. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulbo, duodenum, dan berakhir di ligamentum teres. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke fungsi gastritis inhibitor PEG atau GIP. Fungsi pertama yaitu untuk menurunkan metabolisme lambung dan protein oleh sel mukosa duodenum. Yang kedua, berfungsi untuk mengurangi pengosongan lambung. Fungsi yang ketiga, untuk menginduksi sekresi insulin yang dirangsang terutama oleh hiperosmolaritas glukosa di duodenum. Fungsi keempat, menghambat apoteosis sel beta pankreas dan meningkatkan proliferasinya. Ini juga merangsang sekresi glukagen atau glukagon dan akumulasi lemak. Yang kelima, mempengaruhi pembentukan memori hipokampus. Yang kelima yaitu mempengaruhi pembentukan memori hipokampus dan regulasi nafsu makan dan rasa kenyang. Yang terakhir ada pemainan utama dalam renovasi tulang. Jadi sebagai renovasi atau pembentukan tulang. Langsung kita ke polipeptida penghambat lambung GIP. GIP 1 sampai 30 mewakili bentuk GIP yang terjadi secara alami dan aktif
secara biologis. Jadi urutan dari polipeptida hambatan lambung atau GIP pada manusia yaitu seperti di gambar ini ya. Pembanding urutan GIP. Lanjut, GIP sebagai interatin yang tadi di atas fungsinya ya. Jadi GIP sebagai interatin itu seperti di gambar ini, nutrien GIP, terus insulin, retis atau B-cell. GIP dilepas dari usus kecil setelah menelan makanan dan merangsang sekresi insulin dari sel beta pankreas. Jadi seperti ini ya, contoh atau gambarnya. Lanjut, yang sekarang kita ke ablasi kimiawi tindakan reseptor polipeptida penghambat lambung dalam pembentukan GIP harian Pro3, meningkatkan toleransi glukosa dan memperbaiki resistensi insulin dan kelainan struktur pulau pada diabetes terkait obesitas. Jadi ini kayak terkaitan dengan struktur pulau pada diabetes. Jadi penderita diabetes seperti ini susunannya. Baik, yang terakhir ini kita tambahan ya. Kan kita ada istilah di atas tadi, istilah hormon, interatin, asam amino, usus kosong atau jejunum. Jadi kita mengulas atau mengetahui supaya kita mengetahui fungsi arti dari, bukan arti apa ya, ini pengertian dari hormon, interatin, asam amino, usus kosong, dan jejunum. Kita ke pengertian hormon dulu, yaitu pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Jadi hormon itu pembawa sel dari pembawa kimiawi ke antar sel. Jadi dia itu pembawa, jadi dikirim ke sel-sel yang lain.